Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ibu Linur Arnita Lahagu. Pada kesempatan ini Ibu berharap anak-anak Ibu semua dalam keadaan sehat. Pada pelajaran kali ini Ibu membahas tentang materi komputer dan jaringan dasar. Nah, baik, pada pelajaran pertama ini kita membahas tentang K3LH, yang mana K3LH ini singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Mungkin kamu bertanya-tanya untuk apa saya mempelajari K3LH sementara jurusan saya ini adalah jurusan komputer atau teknik komputer ya. Jadi di sini Ibu tekankan karena kamu ini sebagai seorang anak teknik, jadi wajib ya kamu ini ke depan turun ke ruang lingkup dunia kerja. Jadi bukan hanya istilahnya kamu secara teori mempelajarinya terus duduk di depan komputer suatu saat, tidak, tapi kamu dalam hal ini dituntut untuk wajib menerapkan pertama sekali yang namanya K3LH ini dalam dunia atau lingkungan kerja kamu nantinya suatu saat. Jadi untuk kamu sebagai siswa yang ada di sini di lingkungan sekolah ini ya, ketika nanti kita suatu saat praktek ya, di lab komputer, jadi K3LH ini wajib kamu terapkan masing-masing. Nah, kita kembali ke materi pembahasan kita tentang kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Pertama sekali, Ibu memperkenalkan ke kamu tentang bagian-bagian daripada K3 dan LH ini. Pertama sekali adalah tentang kesehatan. Kesehatan ini adalah berhubungan erat dengan gangguan yang berhubungan di dalam tubuh kita. Misalnya, gangguan pada mata, memerah. Kemudian, mungkin pernah kamu mengalami yang namanya kesemutan. Di saat kamu setelah kerja mungkin kamu mengalami pegal-pegal. Jadi itu yang pertama tentang tentang kesehatan. Nah, apa hubungannya dengan teknik komputer dan jaringan? Nah, nanti ketika kamu sudah diizinkan atau layak untuk praktek setelah kamu menguasai beberapa teori-teori, nah, hal-hal yang kamu perhatikan di sana adalah yang pertama tentang kesehatan kamu. Seperti apakah kesehatan yang diharapkan di sana? Yaitu kita harus memperhatikan posisi kita di depan komputer. Nah, posisi apa sajakah itu? Yang pertama adalah bagian kepala, kemudian leher, lengan, punggung, kemudian jarak mata juga dengan layar monitor, kemudian pundak dan kaki. Jadi dari beberapa bagian yang sudah Ibu sampaikan ini, dari bagian-bagian daripada posisi, Ibu mau menjelaskan ke kamu satu persatu apa maksud dari posisi ini. Yang pertama adalah tentang kepala dan leher. Kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap ke layar monitor untuk menghindari salah satunya, misalnya di kepala kita merasa pusing. Ya kan, tidak mungkin kita di sini ada monitor sementara kepala kita sebelah sini. Jadi meliriknya pun seperti ini. Itu tidak diperkenankan. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya
efek sampingnya adalah pusing. Itu kalau di bagian kepala salah satunya ya. Kemudian untuk di leher, nah kalau leher kita miring, misalnya tidak pas, tidak tegak kita di hadapan layar monitor komputer, itu juga mengakibatkan daripada sakit atau pegal. Jadi itu tentang bagian kepala dan leher, ya, bagian daripada posisi kita di depan layar monitor. Kemudian ada lengan. Jadi lengan ini harus berada pas di samping badan kita. Jadi siku kita ini harus terbuka lebih 90 derajat. Jadi tidak ibu terapkan ke kamu, ibu ajarin kamu lagi bagaimana 90 derajat itu di materi matematika juga ya. Sudut 90 derajat itu yakin ibu sudah kamu ketahui. Jadi kira-kira itu ya posisi lengan. Ya, lengan kita ketika berada di depan layar monitor. Lengan itu ada di samping badan, dan tangan serta jari-jari berada di keyboard. Nah, berikutnya adalah punggung. Punggung yang baik itu harus tegak juga guna menghindari sakit dan pegal. Kemudian antara jarak mata di depan layar monitor. Jarak mata ini idealnya berada di antara 50 sampai 100 cm. Untuk apa menjaga jarak di depan layar monitor? Yaitu untuk menghindari daripada radiasi paparan cahaya dari layar monitor tersebut. Nah, bagaimana ketika radiasi itu mempengaruhi mata kita? Jadi bisa mengakibatkan pertama bisa merah, panas, gatal, dan itu lambat laun kalau dibiarkan akan mempengaruhi juga sistem saraf daripada mata kita. Jadi untuk anak-anak ibu itu wajib memperhatikan ya jarak ketika berada di depan layar monitor. Ini bukan hanya di depan layar komputer saja, misalnya lagi ketika kamu menggunakan gadget ya setidaknya 50 cm ya jarak mata dari layar gadget tersebut. Jadi itu tentang jarak mata. Kemudian tentang pundak. Pundak ini jangan terlalu terangkat, jangan pula terlalu turun ke bawah. Jadi untuk apa? Yaitu untuk menghindari rasa sakit, pegal, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kaki. Jadi posisi kaki itu ketika duduk di depan layar monitor, jangan pula kaki satu di atas kursi atau berada di samping monitor, itu tidak diperkenankan. Jadi kaki itu wajib diletakkan di atas lantai dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi itu beberapa posisi-posisi yang harus diperhatikan di bagian kesehatan ketika kita berada di depan layar komputer, layar kerja kita, atau berada di lingkungan kerja kita. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang harus diperhatikan, bukan hanya di yang sudah ibu katakan ini, termasuk juga itu misalnya kuku panjang. Nah, sebagai seorang pekerja, orang teknik, itu paling tidak baik sekali jika kuku itu panjang, karena itu juga tidak mendukung daripada faktor kesehatan kita. Jadi kenapa? Kan namanya pekerja, orang teknik itu pegang ini, pegang itu segala macam. Jadi kalau kuku panjang bisa aja bersarang daki atau kotoran. Jadi secara tidak sengaja juga kita memegang muka atau memegang makanan, mengambil botol minuman. Jadi secara tidak langsung bakteri-bakteri yang sudah ada di kuku itu pindah ke dalam tubuh kita. Jadi itu tidak diperkenankan, apalagi di situasi kondisi pandemi saat ini.
Jadi kita juga wajib memperhatikan tentang kesehatan kita. Ya, coba perhatikan anak-anak ibu yang sedang belajar saat ini, perhatikan bagaimana kukunya, sudah bersih atau belum. Kalau belum bersih, ibu harapkan segera dibersihkan, ya. Kemudian posisi kita di depan layar monitor ini bisa kita perhatikan pada gambar berikut seperti apa seharusnya posisi yang benar ketika di depan layar monitor. Baik, untuk selanjutnya adalah keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja ini adalah yang berhubungan erat dengan bagian komputer. Apa maksudnya bagian komputer? Bagian komputer itu ada monitornya, kemudian ada CPU atau Central Processing Unit, kemudian ada kabel, keyboard, dan juga mouse-nya. Nah, dari beberapa bagian komputer ini, Ibu mau memperkenalkan ke kamu, yaitu mulai dari bagian monitor. Seharusnya di bagian monitor ini, untuk menjaga keselamatan kerja, wajib sebenarnya menggunakan layar anti radiasi. Untuk apa kita menggunakan layar anti radiasi? Yaitu untuk menghambat paparan sinar dari layar monitor, sehingga bisa menjaga mata kita. Bagaimana untuk apa menjaga mata? Yaitu supaya terhindar dari gangguan kesehatan tadi, misalnya mata panas, mata merah, dan lain sebagainya. Kemudian juga wajib memposisikan monitor itu dengan baik. Jadi jangan pada posisi miring atau di tempat yang lembab dan lain sebagainya. Berikutnya juga monitor itu wajib diatur pencahayaan. Ya, untuk apa mengatur pencahayaan? Supaya kita tidak kelelahan untuk bekerja di depan layar monitor, supaya mata kita juga tetap terjaga. Kemudian selalu kedipkan mata. Apa maksudnya ini kedipkan mata? Kalau kedipkan mata tidak jelas, berarti ada maksud tertentu. Ini maksudnya dalam hal ini kedipkan mata ini supaya mata kita itu tidak full melihat terus di layar monitor, tapi sesekali kita mengadipkan mata supaya proses sirkulasi daripada keadaan suhu mata kita itu tetap stabil. Atau kalau boleh sesekali pandang keluar, melihat pepohonan supaya tetap segar daripada mata kita. Berikutnya bagian komputer. Yang kedua adalah ada CPU atau Central Processing Unit. Di sini untuk menjaga keselamatan kerja, kita jangan menyentuh langsung CPU tersebut ketika tangan kita dalam keadaan basah. Untuk apa? Karena di CPU itu ada aliran listrik, sehingga kalau misalnya tangan kita basah, itu pengguna daripada CPU atau kita itu bisa kesentrum, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya ada kabel. Kabel ini juga harus dihindari dari air. Kenapa? Karena dapat menyebabkan korsleting, sehingga terjadi arus pendek dan kebakaran. Jadi ini juga keselamatan kerja pada kabel itu wajib dijaga, diperhatikan. Kemudian juga ada keyboard dan mouse. Nah,
Seharusnya keyboard dan mouse ini wajib juga kita hindarkan dari air agar tidak hang, kemudian supaya tidak juga berlumut, kemudian juga mencegah dari korsleting. Nah, sebenarnya keselamatan kerja di bagian ini banyak, tidak hanya ini sebenarnya, tapi ini secara umumnya saja. Nah, mungkin suatu saat nanti ketika kamu telah menguasai teori-teori, maka ada saatnya nanti kita akan praktek di ruang lab komputer. Jadi bukan hanya dari ibu, juga dari bapak guru yang lain. Jadi wajib diterapkan keselamatan kerja. Dan mungkin nanti di sana kamu akan ditambahkan keselamatan kerja yang lain. Jadi jangan kaget, oh yang diajarkan sama kami hanya ini, hanya poin-poin ini. Tidak, sebenarnya banyak. Yang ibu sampaikan di sini adalah hanya poin-poin besarnya saja. Jadi sebelum praktek kamu suatu saat, pasti bapak dan ibu guru selalu mengarahkan kamu bagaimana menjaga kesehatan keselamatan kerja ini, ya. Kemudian bagian yang berikutnya ada lingkungan hidup, atau disingkat tadi LH. Lingkungan hidup ini berhubungan erat dengan bagian peralatan kerja, kemudian bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Apa maksudnya peralatan kerja? Nah, kamu sebagai jurusan teknik komputer dan jaringan, tidak hanya kamu diajarkan mengetik, ya, kamu juga nanti wajib mampu merakit yang namanya komputer. Wajib mampu mengkonfigurasi jaringan, bukan hanya konfigurasi yang dipelajari di dalam teori saja, tapi kamu memang benar-benar turun lapangan, ya, bagaimana mengkonfigurasi jaringan yang sesungguhnya, ya kan. Jadi di sini banyak peralatan-peralatan yang digunakan. Jadi wajib juga kamu menggunakannya dengan tepat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diarahkan ke kamu. Jadi ketika sudah digunakan, kebanyakan pengalaman-pengalaman ibu sebelumnya, masih banyak siswa-siswi yang ceroboh saat menggunakan peralatan-peralatan kerja. Sudah terpakai namun tidak dikembalikan pada tempatnya. Nah, jangan seperti itu. Dari mana diambil, digunakan, kemudian dikembalikan pada tempat di mana diambil. Jadi selainnya di sini ibu tekankan ke kamu belajar bertanggung jawab dalam menggunakan peralatan-peralatan apapun, ya. Kemudian bahan dan proses pengolahannya. Nah, wajib juga kamu terapkan, ya, bagaimana menggunakan bahan, bagaimana proses pengerjaan dari setiap nanti kegiatan-kegiatan praktek yang diberikan oleh bapak dan ibu guru ke kamu. Kemudian landasan kerja dan lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Jadi di sini bukan hanya sekedar kamu kerja, bukan hanya sekedar kamu praktek. Di sini wajib kamu perhatikan juga kebersihan daripada lingkungan kerjamu. Nah, ketika kamu masuk nanti di ruang lab atau kamu praktek di mana di luar, di lingkungan, wajib kamu perhatikan kebersihannya. Mungkin ada sampah-sampah sisa-sisa yang terbuang dari hasil pekerjaan kita. Jangan kita tinggalkan begitu saja di situ, tapi wajib kita kumpulkan, kita rapikan, kita buang yang memang tidak kita butuhkan di tempat sampah yang disediakan. Dan jangan juga, sekali lagi ibu ingatkan ke kamu, jangan sampai peralatan-peralatan yang telah kamu gunakan terbuang atau tidak kamu kembalikan di tempat di mana kamu ambil sebelumnya. Jadi itu
tentang lingkungan hidup. Nah, satu hal lagi. Ketika nanti ya kamu praktek, ya kamu kan sekarang posisinya kelas 10. Perjalananmu masih panjang, 3 tahun lagi. Jadi kamu di sini bergelut dengan dunia kerja nanti, dunia praktek. Jadi ibu tekankan di sini ke kamu, ya, ketika masuk di ruang lab komputer, otomatis di sana kamu harus menjaga kebersihannya. Mulai dari sampah kamu jangan sampai dibawa di dalam ruang lab komputer, tapi usahakan sampahmu itu kamu buang di tempat sampah yang sudah disediakan sebelum masuk ke dalam ruang lab. Jadi setelah praktek wajib kamu perhatikan kebersihan. Jangan kamu nanti, oh itu si A, biarlah dia yang menyapu, si B, biarlah dia yang membersihkan ini. Jadi seenak-enakmu saja kamu meninggalkan sampah kamu. Jangan. Jadi wajib kamu perhatikan kebersihan lab dimulai dari diri sendiri. Jadi itu tentang lingkungan hidup. Nah, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan hidup ini. Bukan hanya saat kita bekerja saja, tapi juga wajib kita memperhatikan diri kita, ya, kebersihan daripada diri kita. Anak teknik itu, ya, kebanyakan ibu lihat gayanya seperti orang kantoran. Siswa-siswa itu anak teknik komputer kebanyakan seperti orang kantoran. Kenapa ibu katakan hal ini? Ya, jika anak-anak kami masih terdapat misalnya hal kecilnya ya kukunya panjang, nah tolong dibersihkan, dipotong. Di dalam dunia kerja, ya kebersihan pribadi itu wajib, ya, dimulai dari kebersihan kuku kita, ya, kebersihan pribadi kita, ya, seperti rambut, tatanan rambut seperti apa, ya wajib juga diperhatikan. Kenapa ibu ambil contoh tadi dari kuku? Ya, yang namanya orang teknik berhubungan dengan banyak peralatan-peralatan. Nah, secara tidak langsung, ya mungkin kebetulan kita haus, kita minum. Nah, otomatis ya kotoran yang ada di kuku kita, di tangan kita mengena di tempat minum kita karena kita mau meminum air. Jadi secara tidak langsung ya bakteri-bakteri yang ada di sana, kotoran-kotoran yang bersarang di sana berpindah ke tempat botol minum kita dan akan masuk ke dalam tubuh. Jadi itu salah satu ibu kasih contoh supaya menjaga kebersihan pribadi juga, ya. Jadi itu tentang salah satu, ya, contoh-contoh yang harus kamu perhatikan untuk kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Sebenarnya masih banyak lagi, tidak hanya itu. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang baru ke depan, seiring dengan praktek juga kamu diajarkan, diterapkan banyak hal tentang K3LH. Jadi ini dulu secara garis-garis besarnya saja. Kemudian mungkin kamu bertanya-tanya, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja itu apa? Nah, jadi di sini ibu paparkan ke kamu, ya, tujuan daripada K3 ini adalah pertama, yaitu melindungi para pekerja dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Jadi itu yang pertama, yaitu untuk melindungi, ya, dari kecerobohan. Kemudian yang kedua yaitu untuk memelihara kesehatan para
siswa atau pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal. Jadi itu bagian yang kedua. Yang pertama tadi melindungi, yang kedua memelihara, dan ketiga mengurangi angka sakit atau angka kematian antara pekerja, ya, mengurangi. Kemudian keempat yaitu mencegah. Apa yang dicegah yaitu timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama kerja. Jadi itu bagian yang keempat yaitu mencegah. Kemudian kelima yaitu membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Sehingga dengan kamu terbina mulai saat ini, ketika kamu nanti kelak menyelesaikan studimu di sini, maka kamu sudah siap kerja dengan mental dan fisik yang bagus, ya. Jadi itu poin yang kelima. Keenam yaitu menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Dan berikutnya adalah sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Jadi itu ada 7 daripada tujuan K3 yang wajib anak-anak kami terapkan dan ketahui ke depan, ya. Nah, jadi demikian dulu untuk penerapan K3LH dalam penggunaan komputer. Ibu harap materi ini diterapkan ketika anak-anak ibu menggunakan komputer dan terlebih-lebih kalau nanti kita praktek di lab komputer. Kemudian tetap safety, karena safety itu penting di lingkungan kerja, juga di lingkungan hidup, terlebih-lebih saat situasi yang mendunia saat ini yaitu pandemi COVID-19, agar anak-anak ibu semua memulai dari diri sendiri untuk tetap safety juga. Jadi sekian materi kita untuk pertemuan pertama ini. Sampai ketemu di pertemuan dan pembahasan materi yang baru selanjutnya. Salam sehat and God